Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri. Acara ini adalah kerjasama antara Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat bagi masa depan Anda, bila Anda sebagai kaum muda, dan tempat yang tepat bagi masa depan anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Acara ini, acara Krida Bagimu Negeri, mengangkat aneka persoalan yang kita temui sehari-hari dengan melihatnya dari berbagai macam perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja perspektif iman Kristen. Tema pada episode kali ini mengambil tema bagaimana mengatasi atasan yang sulit, dan bersama dengan kita sudah hadir narasumber Dr. Sukmarani MSI Psikolog. Selamat datang di studio Ibu Sukma. Terima kasih Pendeta Santi. Ini temanya bagaimana mengatasi atasan yang sulit. Ini tema yang menarik nih Ibu. Di sebuah organisasi berhasil atau tidaknya organisasi cukup ditentukan oleh seberapa bagus ya, seberapa berkualitasnya sumber daya manusia. Namun juga faktor yang lain juga ditentukan oleh bagaimana kepemimpinan yang ada dalam sebuah organisasi. Dan karena bertepatan temanya bagaimana mengatasi atasan yang sulit, ini mungkin pemirsa juga yang sudah mulai nih mengingat bagaimana di pekerjaan mereka, lalu kemudian situasi kepemimpinan yang ada, lalu kemudian pemimpin mereka yang mungkin mereka nilai sulit. Menurut Ibu Sukma, kita bisa mengatakan bahwa atasan itu sulit itu kayak apa ya? Seperti apa sih? Tanda-tanda kita bisa mengatakan secara objektif begitu ya, bahwa ini nih tipikal atasan yang sulit begitu. Oke, jadi untuk mengidentifikasi ya tanda-tanda bagaimana atasan yang sulit, yang pertama kita bisa melihat ketika atasan memberikan beban kerja. Apakah beban kerja yang diberikan itu memang sudah sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, atau malah melebihi kapasitas sehingga kita sendiri tidak sanggup untuk menyelesaikan. Jadi kalau melebihi kapasitas ya? Melebihi kapasitas itu melebihi dari kemampuan kita. Kita mungkin belum sampai ke sana, tetapi kita diberikan beban tugas yang melebihi itu tanpa adanya guidance ya. Mungkin kalau misalnya dikasih beban tugas yang lebih, artinya penugasan yang menantang, itu sih sah-sah saja gitu ya. Mungkin atasan melihat bahwa karyawan ini bisa nih untuk di upscaling lagi gitu, untuk di upgrade lagi gitu ya. Tetapi perlu dicermati juga dari sisi atasan ke bawahan. Apakah ketika memberikan penugasan yang menantang ini, atasan juga ikut serta di dalam pendampingan. Jangan sampai udah dikasih penugasan yang menantang, bodo amat deh, yang penting lu kerjain kayak gitu. Nah itu kan membuat dia merasa kok atasan ini kayak nggak ada ininya ya, kayak nggak peduli dengan situasi atau kebutuhannya dia juga gitu kan. Dia juga mungkin masih meraba-raba, masih nggak jelas bagaimananya karena ini baru buat dia gitu. Nah kecuali kalau memang atasan pun juga dengan terbuka gitu ya, feel free untuk mengatakan seperti ini. Oke, ini saya kasih kamu tugas yang menantang, tetapi kalau kamu sulit untuk menyelesaikan, jangan ragu-ragu loh untuk kontak saya atau diskusi sama saya gitu. Itu kan lebih enak gitu ya dibanding ketika ini saya kasih kamu tugas, gimana caranya saya nggak mau tahu gitu ya. Nggak mau tahu, pokoknya selesai begitu. Selesai aja, saya nggak mau tahu gimana caranya, saya nggak mau tahu gitu. Yang penting selesai. Nah itu kan membuat dia juga mau bertanya juga mungkin sungkan, atau mau diskusi juga mungkin takut gitu ya, karena sudah ada statement bahwa ya udah nih pokoknya selesaiin aja, penting saya tahu beres aja gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua juga ketika ada rapat gitu ya, ada rapat, atasan ini tidak melibatkan karyawannya untuk memberikan pendapat atau bahkan men-challenge bawahannya untuk bisa mengambil suatu keputusan.
Jadi lebih ke top down aja Top gitu down. ya. Kan akan lebih baik nih kalau bawahan ini juga bisa berkembangkan skill manajerialnya gitu ya. Sehingga diberikan kesempatan pada saat rapat-rapat itu mungkin diberikan kesempatan untuk memberikan saran, rekomendasi. Misalnya di dalam organisasi itu budayanya lebih kepada final decision itu di top management. Tetapi kan bukan berarti bawahan itu tidak bisa memberikan saran rekomendasi dong. Gitu ya. Nah, dengan seperti itu akan sulit juga buat bawahan untuk menyampaikan aspirasinya juga, menyampaikan pendapatnya, atau menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan. Kembali lagi, bawahan itu lebih paham kan? Karena dia langsung berinteraksi langsung gitu. Kalau atasan kan lebih kepada koordinasi nih. Oke, ini bagian kamu, update-nya seperti apa. Tetapi kan the real-nya kan mereka yang melakukan sehari-hari gitu. Nah, kalau itu tidak ada kesempatan ya akan sulit sih buat mereka untuk bisa ada bonding juga ke atasannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah atasan ini tidak pernah memberikan apresiasi atau feedback yang membangun gitu ya. Setiap kali bawahan ini menyelesaikan tugas, tidak ada tuh yang namanya, oh terima kasih ya, gitu ya, kamu sudah berproses dalam hal ini. Ya kan namanya individu itu diharapkan memang ada seperti target kerja gitu ya, standar kesuksesannya tuh ada. Nah, tapi kan setiap orang itu berbeda-beda dalam mencapai itu gitu. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu, proses gitu. Nah, ini kalau tidak ada sama sekali seperti apresiasi atau ya penghargaan tadi atau kata-kata positif, ini membuat bawahan tuh gini, ya elah, aku udah ngerjain susah payah, kok tidak ada apresiasinya gitu. Nggak lihat apa ini prosesnya udah susah gitu ya. Gimana? Atau malah nyalah-nyalahin itu. Kamu gimana sih kok hasil akhirnya seperti ini, nggak optimal, nggak seperti apa yang saya mau. Padahal atasan tidak melihat bahwa betapa susahnya mereka di lapangan ketika berproses seperti itu. Nah, itulah yang membuat mereka merasa nih atasan kok nyebelin banget ya, nih atasan sulit gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian juga atasan itu mungkin hanya memberikan penugasan tuh secara global saja, tanpa guidance atau tanpa memberikan briefing lah, detail-detail yang diharapkan seperti apa. Kan itu juga bawahannya kan bingung ya mau ngapain gitu. Oke, atasan punya target, punya tujuan. Paling tidak memberikanlah, saya mau Anda nanti bisa mengerjakan ini, seperti itu. Nah, karena kan masing-masing itu tadi ya, masing-masing bawahan tuh berbeda-beda. Sehingga sebenarnya atasan sendiri perlu mengenali sih karakter bawahannya seperti apa, perlu mengenali potensi bawahannya seperti apa. Ada yang memang bisa nih cuma di-challenge, oke, kamu kerjain A, tanpa ada penjelasan detail. Dia udah ngerti apa yang harus dilakukan. Karena memang dia seneng gitu dengan dieksplor itu. Tapi ada juga yang ketika cuma dikasih penugasan yang hanya global aja bingung. Ngapain nih saya harus ngapain? Saya harus mulai dari mana? Gitu kan. Nah, itu atasan harus bisa peka dalam hal itu. Kepada siapa akan menugaskan. Kayak gitu. Dan juga komunikasi yang kurang bersahabat. Ya, itu juga membuat bawahan itu menjadi tidak nyaman dengan si atasannya. Ya gimana mau cerita kondisi di lapangan gitu ya. Kalau misalnya atasannya aja ditanya jawabnya sepatah-sepatah kayak gitu ya. Tidak ada ikatan emosional yang baik dengan bawahannya. Nah, itu merupakan tanda-tanda di mana atasan ini kok agak sulit untuk kita reach up ya, untuk kita jadikan tempat berteduh, tempat tempat berbicara seperti itu. Jadi kalau bicara soal atasan ini kan bukan cuma sekedar bicara 1-2 orang ya, tapi kan iklim kepemimpinan begitu. Betul. Ya. Katakanlah kalau memang atasan yang paling atas begitu ya, menginginkan A begitu, lalu kemudian dia tugaskan begitu pada level yang sedikit lebih bawah, ya setidaknya yang level sedikit lebih bawah itu bisa memberikan detil-detil, bisa membantu begitu ya. Intinya bagaimana bukan cuma sekedar target pekerjaan bisa diselesaikan, tetapi juga memperhatikan bagaimana karyawan bisa dibantu, betul, untuk bisa mencapai target
pekerjaan itu begitu. Iya, jadi harus bisa memfasilitasi sih sebenarnya, memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh karyawan itu sendiri. Ya memang sih atasan itu kan punya atasan lagi di atasnya, dan dia juga mungkin mendapatkan tekanan-tekanan gitu ya dari atasannya. Tetapi at least ketika dia bisa melakukan delegasi tugas yang baik, terus bisa mengarahkan anggota timnya dengan baik, saya pikir tekanan-tekanan itu tidak menjadi satu hal yang membuat dia itu terhalangi gitu loh. Ya kan? Jadi malah justru kan kalau dia ini ada target, terus dia bisa merumuskan dengan baik nih, ya. Untuk pencapaian target itu, strateginya gimana? Itu kan challenge atasan gitu kan. Dia harus bisa punya pemikiran yang strategik gitu untuk bisa mencapai target itu. Karena itu dia ada di kepemimpinan. Betul, oleh sebab itu dia ada di struktural kan. Nah, ketika dia bisa merumuskan itu secara strategik dan dia bisa informasikan ke bawahan dalam hal delegasi, itu akan lebih mempermudah dia. Sebenarnya, sehingga dia hanya melakukan pengontrolan aja. Oke, si A, kerjamu gimana ya? Progresnya gimana? Ada kendala apa? Gitu. Lebih kepada koordinasi itu mempermudah. Meskipun nanti di hasil akhirnya dia akan summary akan mensinergikan semua dan dia akan report ke atasannya. Begitu. Seperti itu. Iya. Nah, andai kata begitu ya, ada yang tidak ideal begitu ya. Makanya kita sebutkan ini kalau hal-hal seperti itu tidak dilakukan, maka boleh dikatakan ini atasan yang sulit begitu. Atau iklim kepemimpinannya begitu ya, di situ tidak sehat begitu. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin begitu ya ada semacam like or dislike? Katakanlah yang satu merasa enggak atasan saya enggak sulit gitu ya. Yang satu mungkin merasa enggak atasan saya sulit banget. Tadi kan Ibu katakan ya kan tergantung, mungkin ada yang cepat begitu ya. Ada yang memang butuh proses untuk bisa mencapainya begitu. Apakah juga ada semacam itu kalau atasan yang sulit itu seperti like or dislike kepada hanya karyawan tertentu begitu? Tidak dipungkiri hal itu juga masih ada ya, itu subjektif ya. Gitu. Atasan yang memang lebih pendekatannya ke subjektif, jadi dia suka atau tidak suka dengan bawahannya, itu ada yang seperti itu memang gitu. Tetapi ya sebaiknya kan sekarang ini kan gimana ya, sekarang ini sudah harusnya organisasi ini sudah mulai berubah ya, bertransformasi, sudah tidak ada lagi yang subjektif gitu ya, like and dislike, harusnya lebih ke profesional gitu ya. Nah, sebaiknya atasan sendiri pun harus bisa menempatkan diri gitu. Bagaimana dia approach ke personalnya, ke bawahannya, bagaimana dia menekankan adanya penugasan itu. Gitu, supaya ini seimbang nih, jadi dia bisa lebih situasional gitu ya, melihat situasi gimana, bawahan saya seperti ini sehingga saya bisa kasih tugas seperti ini. Harusnya diharapkan atasan tuh sudah profesional, sudah tidak ada lagi yang like and dislike. Tetapi itu kan kalau like and dislike tuh tergantung dari karakter seseorang ya, kembali kepada karakter atau pribadi dari orang itu sendiri, karena ini subjektif sifatnya. Idealnya nggak seperti itu, harusnya lebih profesional, karena kan kenapa dia dituntut untuk di posisi struktural itu ya, harusnya dia harus bisa gitu ya menjadi jembatan komunikasi antara yang top manajemen dengan yang di bawahnya dan juga dengan stakeholder, harusnya seperti itu. Nah, kalau sudah ada unsur-unsur like and dislike ini justru akan menghambat koordinasi dia, menghambat komunikasi dia, baik dengan atasan maupun dengan bawahan. Seperti itu. Ya. Jadi memang mestinya kalau sudah ada di dalam struktur begitu ya, mestinya itu sudah bisa berhasil diatasi ya, kecenderungan like or dislike hanya pada bergantung pada selera begitu ya, bergantung pada suka ataupun tidak suka hanya pada penilaian pribadi saja begitu. Nah, tapi tetap saja begitu ya, dalam praktek sehari-hari kan dalam pekerjaan bisa saja nih menghadapi katakanlah yang dianggap tipe-tipe atasan begitu ya, yang katakanlah sulit begitu. Nah, ketika menghadapi itu tuh bagaimana ya strategi supaya
supaya iklim relasi komunikasi pekerjaan itu bisa tetap berjalan dengan baik. Kita mau lihat ini di termin yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam acara Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita mengambil tema bagaimana mengatasi atasan yang sulit. Bagaimana ya? Bersama dengan kita sudah hadir Dr. Sukmarani, MSI Psikolog. Ibu Sukma, di bagian yang pertama, di segmen yang pertama, Ibu sudah menjelaskan ini ya. Katakanlah tanda-tanda ya, objektif begitu ya, kira-kira kita bisa mengatakan bahwa ini tipe atasan yang sulit begitu. Nah, sebelum sampai soal bagaimana nih ya mengatasinya, ada hal-hal juga yang perlu juga jangan-jangan kita harus sadari begitu. Apakah betul penilaian kita bahwa memang ini atasan yang sulit, ataukah betul memang penilaian kita, ini mah like and dislike aja nih pemimpin saya nih kepada saya gitu ya. Rasanya juga perlu juga ya begitu, bawahan juga melakukan semacam introspeksi diri begitu. Kira-kira apa ya penyebab begitu yang bisa saja memang atasan katakanlah kurang kurang cocok atau mungkin sampai kurang respect bahkan begitu ya kepada bawahan. Ya, kalau kita bicara terkait dengan atasan yang sulit gitu ya, sebenarnya ini harusnya bisa merubah cara pandang kita gitu. Jadi tidak hanya one way aja ya, satu arah gitu ya, kita ke atasan gitu. Siapa tahu memang itu bercermin dari diri kita sendiri, yang mana membuat atasan tuh jadi kesel dengan kita gitu ya. Dan itu dampaknya juga kembali ke kita kan, respon itu kan, sehingga kita mengatakan bahwa ini atasan sulit gitu. Padahal sebenarnya dia sendiri yang tidak bisa mengikuti flow pekerjaan itu, seperti itu. Ya, hal-hal yang seringkali terjadi gitu kan ya, kenapa atasan itu menjadi tidak suka dengan bawahan gitu ya. Itu bisa jadi yang pertama nih ya, bawahan ini ketika dikasih tugas, dia tidak komit dengan penugasannya. Tidak komit. Ya, tidak komit dengan penugasannya. Tidak komit untuk diselesaikan. Ya. Oke, di awal dia oke, ya saya siap kok ditugaskan di mana saja. Saya siap kok untuk penugasan apapun gitu ya. Nah, pada saat diberikan penugasan itu, oke, dia terima. Cuman di tengah-tengah jalan dia berhenti. Gitu ya. Karena dia berhenti mungkin bisa jadi karena dia tidak bisa menghadapi tantangan yang terjadi, atau dia mengalami kendala tapi dia nggak tahu harus ngapain. Jadi dia mudah menyerah gitu loh. Jadi menyerah sebelum selesai kayak gitu ya. Jadi tidak tuntas. Ya. Nah, ini kan jadi komitmen. Atasan itu akan lebih senang tuh begini, ketika diberikan tugas, oke, dia berproses,
Nah, pada saat proses dia mengalami kesulitan, dia bertanya kepada atasannya atau diskusi, Pak, Bu, mohon arahan. Gitu ya. Kita harus lihat nih budaya kerjanya juga ya, karena kan swasta budayanya akan berbeda dengan kementerian, akan berbeda dengan BUMN, cara menyampaikan itu loh, cara menyampaikan itu. Jadi kenali juga bagaimana culture-nya tempat kerja itu. Betul, dan juga kenali juga karakter dari pemimpinnya. Ya. Nah, kita bisa bertanya, mohon arahan. Saya mengalami kesulitan dalam hal ini. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak dan Ibu gitu ya. Bagaimana caranya saya bisa mengatasi, mungkin Bapak Ibu bisa sharing sehingga saya tahu nanti problem solvingnya seperti apa yang harus saya lakukan. Atau kita bisa bilang, saya sudah melakukan ini, saya sudah berupaya melakukan ini, tapi saya masih kendala di sini. Mungkin saya minta arahan. Itu atasan akan lebih senang dibanding kita udah menyerah. Aduh, nggak bisa nih, saya mungkin udah jalanin, tapi saya nggak bisa. Mungkin ya. Ya, takut nggak berhasil kan? Takut nggak berhasil, jadi dia udah menyerah dulu nih. Duh, saya nggak bisa nih, udah nih. Padahal udah di setengah jalan. Ya. Nah, atasan kan juga ditarget di atas sama atasannya. Ya, dia juga deg-degan juga dong. Ya. Sama kan, deg-degan. Nah, itu yang akhirnya membuat atasan menjadi nggak respect. Ini orang kok nggak ada komitmennya ya? Gitu. Jadi penugasan yang diberikan itu tidak diselesaikan sampai tuntas. Jadi berhenti di tengah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika diberi penugasan, mungkin dia tahu bahwa itu tidak dalam kapasitasnya, gitu ya. Langsung dia menolak. Aduh, saya nggak bisa. Itu atasan paling nggak suka seperti itu. Gitu. Alangkah baiknya, meskipun mungkin itu tidak apa ya, secara kapasitas dia mungkin dia tidak terlalu menguasai sekali gitu ya. Dia bisa berkata begini, baik Pak atau Ibu, untuk penugasan yang diberikan kepada saya, artinya Bapak dan Ibu memberikan kepada saya ini kepercayaan. Namun karena kapasitas saya mungkin belum sampai ke sana, saya akan berusaha untuk mencoba menyelesaikan. Apabila nanti di tengah-tengah saya mengalami kesulitan, saya mau izin ya untuk saya bisa diskusi. Gitu. Artinya atasan ini akan melihat, oh kamu ada usaha loh, meskipun saya tahu memang itu bukan kapasitas kamu. Siapa tahu memang atasan itu memberikan penugasan yang menantang yang di luar kapasitasnya, karena atasan itu ingin challenge dia, atasan ingin menempatkan dia di posisi yang lebih baik, karena dia tahu sebenarnya atasan ini kapasitas dia yang sebenarnya. Gitu. Seringkali karyawan itu kan tidak mengenali dirinya, tidak mengenali kapasitasnya. Yang bisa melihat kan orang lain ya. Dia merasa bahwa aku nggak mampu di sini, aku nggak bisa di sini gitu. Padahal atasan tuh melihat kamu mampu, kamu bisa, cuman kamu belum menemukan itu emasnya kamu gitu loh. Kamu belum menemukan itu mutiaranya kamu gitu loh. Kamu harus asah di sini. Nah, oleh sebab itu dengan bantuan atasan sebenarnya itu kita ini diberikan jalan. Ini loh, kamu punya kapasitas di sini, kamu bisa gitu. Cuman kita udah takut duluan kan? Ya macem-macem lah yang apa namanya responnya mereka, kenapa mereka takut kan macam-macam ya, takut kalau nanti berpengaruh pada gaji, takut berpengaruh kepada karir dan sebagainya. Atasan tuh lebih seneng, ya saya akan coba, saya akan usahakan, saya akan upayakan dengan dia berusaha berproses sana dan sini. Kalau udah mentok ya tanya seperti itu, dan atasan itu akan lebih senang seperti itu. Dan yang berikutnya, ketika kita lalai, seringkali kita lalai. Hal-hal kecil, nggak diperhatikan, nggak aware. Yaitu atasan juga kesel gitu. Itu kan hal kecil yang biasanya tuh kamu nggak usah perlu saya harus ingetin gitu ya. Kenapa itu tidak kamu lakukan? Karena lupa. Nah, hal seperti itu tuh yang membuat atasan itu jadi kesel gitu ya sama bawahannya, sehingga ya mungkin akan berdampak kepada sikapnya dia ke bawahan. Terus nanti kita langsung punya apa interpretasi bahwa atasan saya nggak suka sama saya, like and dislike gitu. Karena sebenarnya dia nggak sadar bahwa perilaku dia itu yang membuat atasan itu kesel sama dia. Dia tidak menyadari itu. Nah, kemudian terkait dengan kecocokan bekerja ini juga. Kecocokan? Ya, kecocokan bekerja gitu kan. Kecocokan ini berarti soal apa? Bisa ritme kerja, bisa cara pandang untuk berpikir gitu ya.
segala macam lah hal terkait dengan strategi kerja mungkin nggak cocok gitu kan, itu bisa membuat atasan ini, aduh kayaknya saya nggak bisa deh kalau tektokan sama dia, kayaknya malah saya jadi emosi gitu ya. Atasan kan perlu ada bonding nih, ya kan? Atasan itu kan gini juga ya, atasan itu kenapa atasan punya bawahan? Ya karena itu untuk membantu mensupport pekerjaannya dia gitu ya, membantu mensupport pekerjaannya dia, dan itu akan dia laporkan juga ke atasan. Jadi kalau divisinya berhasil kan berarti bawahan-bawahan itu juga ikut merasakan keberhasilannya kan, seperti itu. Nah ternyata diajak diskusi nggak cocok, diajak untuk flow kerja yang gini nggak cocok, untuk sistem gini nggak cocok ya kan, atasan juga pikir-pikir juga ya. Akhirnya atasan akan mencari orang yang cocok dengan dirinya supaya ini bisa berjalan beriringan. Gitu. Kalau nggak kan kasihan atasannya juga gitu loh. Karena dia ditarget kan. Nah, kalau tidak ada yang mendampingi kan bagaimana gitu. Akan sulit juga buat atasan gitu untuk bisa mencapai target itu. Tapi misalkan ya dari hal-hal itu semua, katakanlah karyawan begitu ya sudah mengatakan ini kayaknya sudah oke nih saya lakukan, ini sudah oke gitu, saya upayakan gitu, saya bisa komunikasikan begitu dengan sebaik-baiknya begitu ya, rule-nya juga, track-nya juga udah saya upayakan gitu. Tapi ya kenapa begitu ya? Ini masalahnya apa begitu ya? Kenapa masih sulit begitu? Nah, bagaimana ya mengatasinya? Kan nggak mungkin juga kan baru saya mau buru-buru berhenti aja begitu ya, saya mau buru-buru keluar aja, karena kan berhenti juga kan butuh pertimbangan juga banyak begitu ya. Soal pekerjaan, soal kita realistis dengan waduh kalau mau berhenti juga mau kerjanya di mana, lalu kemudian kalau pindah kerja juga belum tentu mendapatkan, kan bisa jadi juga akan menemui iklim yang kurang lebih juga tidak selalu ideal. Iya, betul. Pindah kerja itu sebenarnya bukan solusi yang tepat sih, gitu ya. Karena pindah kerja ya. Iya, karena belum tentu pindah kerja itu Anda akan mendapatkan tempat kerja yang mungkin Anda merasa nyaman di tempat ini, meskipun memang ada kerikil-kerikilnya gitu ya. Karena dimanapun Anda berada itu pasti selalu ada lah kerikil-kerikil seperti itu. Nggak mungkin pekerjaan itu mulus-mulus aja, nggak mungkin atasan itu baik-baik selalu, itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin, karena kita tidak bisa memilih atasan kan. Kita mau memilih atasan yang seperti ini kan nggak bisa. Ya terima jadi aja gitu kan, given gitu kan. Nah, at least kita yang harus bisa menempatkan diri kita. Pertama, berusaha menempatkan diri. Kita menempatkan diri. Yang kedua, kita tuh harus paham tujuan kita bekerja itu buat apa sih? Ya, kalau tujuannya yang penting saya cari uang, ya kembali lagi, kalau memang tujuan kamu hanya mencari uang tanpa kita berkontribusi, ya mungkin kamu akan begini terus gitu loh. Kalau nggak cocok ya keluar, nggak cocok keluar gitu. Dimanapun bekerjanya. Dimanapun gitu, karena orientasinya hanya mencari uang gitu. Ya memang wajar orang kerja itu untuk mendapatkan uang, itu kan kompensasi dari itu. Tetapi kembali lagi, tujuan kita bekerja itu apa? Apakah memang kita ingin mendedikasikan ilmu kita, keterampilan kita untuk perusahaan itu, atau memang ini sesuai passion saya di sini memang gitu ya? Ya kembali lagi kepada itu, kita balikin lagi ke tujuan itu. Kita harus bisa introspeksi juga ya, selain tadi menempatkan diri, kita kembalikan tujuan kerja kita tuh apa sih sebenarnya. Pertama, yang berikutnya adalah orang hidup itu nggak mungkin nggak ada masalah, kembali lagi. Betul. Ya, orang berinteraksi nggak mungkin nggak ada gesekan. Betul. Nggak mungkin nggak ada konflik. Iya, selama berinteraksinya dengan manusia ya. Manusia, orang di dalam keluarga aja kita bisa konflik kan, sama suami, sama istri, sama orang tua, sama anak gitu kan ya. Anggaplah organisasi itu seperti tempat di keluarga kita, rumah kita kedua. Gitu. Jadi kita menganggap bahwa mereka adalah anggota keluarga kita. Gitu. Yang mana memang masing-masing orang tuh punya karakter yang berbeda-beda. Sehingga kita perlu memahami. Belajar untuk memahami karakter orang itu memang sulit sekali. Tetapi ketika kita bisa memahami, menerima, itu alangkah lebih baik dibanding
itu semua tidak kita lakukan. Karena kalau kita memahami, menerima kondisi mereka masing-masing, itu akan mempermudah dalam koordinasi. Demikian juga dengan atasan kita. Ya, kita harus tahu bos kita itu yang nggak disukai apa sih, yang disukai dia apa sih. Ini bukan menjilat ya, bukan menjilat, tetapi mengidentifikasi karakter supaya itu tadi ketika kita menempatkan diri itu kita bisa match dengan dia, bisa tahu gitu kan ya. Terus merubah cara pandang kita yang negatif ini menjadi positif. Ada yang namanya teori itu growth mindset. Ya. Bagaimana mindset kita itu growth, tidak fix. Ya. Kalau fix itu kan yaitu tadi, atasan saya mah memang like and dislike, nyebelin. Seterusnya begitu kita nganggapnya seperti itu. Tetapi kalau pemikiran kita growth, kenapa ya atasan saya nggak suka sama saya? Ada apa ya dengan diri saya? Kita introspeksi juga dong dengan diri kita. Oh, mungkin ada masalah di sini. Atau kita bisa bertanya baik-baik, Bapak mohon maaf, bolehkah Bapak men-feedback saya? Kira-kira saya itu kurang di mana? Karena terkadang manusia tuh nggak suka di-feedback. Buat dia di-feedback itu kritik. Ada yang begitu. Dan kalau udah kritik berarti dianggap menyerang diri. Menyerang diri. Udah habislah dunia ini. Selesai dan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita selalu dengan legowo membuka hati kita untuk bertanya, tolong saya di feedback ya, saya kurangnya di mana, saya dievaluasi saya kurangnya di mana, dan dia bisa menerima, itu akan lebih baik gitu loh. Karena dia tahu, oh saya nggak pas di sini nih, jadi saya harus begini. Gitu. Dan atasan kan bisa melihat itu, ada proses perubahan perilaku. Nggak mungkin, saya gini, nggak mungkin atasan tuh tiba-tiba nggak suka tanpa sebab, itu sebenarnya nggak mungkin ya, kalau dia profesional ya. Oke, ini mengadakan dia profesional begitu ya? Ya, nggak mungkin gitu kan. Pasti ada sesuatu. Gitu. Saya pikir sekarang yang namanya like and dislike itu sudah mulai bertransformasi lah ya. Apalagi kondisi sekarang ini kita menghadapi anak-anak milenial gitu ya. Udah nggak bisa lagi like and dislike sama mereka. Kalau like and dislike ya udah mereka memilih tempat yang lain gitu kan ya. Saya pikir tidak seperti itulah gitu. Tapi atasan nggak suka itu mungkin bisa jadi karena diri kita sendiri tidak bisa mensupport atau tidak bisa berkontribusi dengan baik. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi nggak selalunya salah di atasan. Siapa tahu di diri kita sendiri juga perlu diperbaiki seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sukma. Tapi ini masih ada segmen yang ketiga. Karena bagaimana jika misalkan berhadapan memang sulit bukan dalam pengertian yang tadi itu, tetapi memang sudah mengarah pada katakanlah pembunuhan karakter, katakanlah seperti itu. Dan ketika itu terjadi bagaimana gitu ya, mesti mengatasinya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami,
pada episode kali ini mengambil tema bagaimana mengatasi atasan yang sulit. Kita sudah tiba nih di segmen yang ketiga dengan narasumber kita Dr. Sukmarani, MSI Psikolog. Jika di antara para sahabat ingin menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan, bisa disampaikan di kolom chat yang sudah kami sediakan. Baiklah, Ibu Sukma, kita masuk ini di segmen yang ketiga. Kita ketahui bersama lah, tidak ada manusia yang sempurna. Sekalipun katakanlah mereka dipercaya sebagai pemimpin begitu ya, sebagai atasan, tapi tetap kan mereka bukan orang yang sempurna begitu ya. Lalu kemudian bagaimana ini kita bisa menghadapi katakanlah atasan yang kita tahu dia sebetulnya juga tidak tahu nih apa yang sedang kita bahas bersama begitu ya. Tetapi lalu kemudian pokoknya mesti begini dan ini salah loh, ini nggak begini loh gitu ya. Bagaimana ini Bu? Ya, kita sebagai karyawan harusnya tetap membangun pemikiran yang positif dulu gitu ya. Jangan langsung berpikir yang negatif. Gitu ya. Karena kalau kita sudah berpikir negatif itu ya pasti akan semuanya itu tertutup jalan kayak gitu ya. Tapi ketika kita membangun pemikiran yang positif dan berupaya untuk berempati, Ya. coba saya memposisikan diri seperti dia deh. Kalau saya sebagai beliau, Ya. gitu kan, dengan target-target itu apa ya yang saya rasakan. Ya. Nah, ketika karyawan itu bisa menempatkan atau berempati demikian, itu akan merilis pemikiran-pemikiran negatif itu tadi, sehingga kita bisa berkata demikian, oh mungkin dia nggak ngerti kali ya dengan kesalahannya dia perbuat, atau dia nggak sadar kali ya dia ngomong apa tadi gitu kan ya. Kita belajar untuk bisa memaafkan itu, karena kita belajar untuk berempati apabila kita di posisi beliau saat itu. Gitu ya, dengan mungkin tekanan-tekanan yang tinggi, target-target yang tinggi gitu kan, tuntutan yang tinggi gitu. Coba kalau saya di posisi beliau, mungkin saya bisa berperilaku yang sama seperti beliau juga gitu kan. Kalau saya tidak tahan, sehingga hal itu membuat kita tidak menjadi punya pemikiran yang negatif atau benci dengan atasan kita gitu, tapi kita berusaha untuk memahami dulu itu. Oh ya, memang kondisi seperti ini ya, kita bisa pahami itu. Nah, karena kalau kita sudah benci dengan atasan, itu akan berpengaruh kepada komunikasi kan. Komunikasi itu akan menjadi tidak baik gitu di antara kedua belah pihak. Tetapi kalau kita belajar untuk sabar ya, ini challenge-nya seorang karyawan gitu ya. Belajar untuk sabar, belajar untuk memahami posisi dia, situasi dia gitu kan ya. Itu akan membuat kita semakin lebih semakin lebih terbuka pemikiran kita, dan juga kita belajar juga untuk bisa memaafkan dia sih sebenarnya. Gitu. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, kita juga harus bisa memahami sebenarnya sumber masalahnya apa sih yang membuat dia seperti ini gitu kan. Nah, ternyata sumber masalahnya adalah target yang tinggi. Gitu ya. Sehingga kita identifikasi dengan itu, kita paham kenapa dia begini. Oke, berarti kita harus mensupport dia supaya dia tuh marah-marahnya atau uring-uringannya tuh menjadi menurun gitu ya. Jadi ketika kita tahu, saya tahu, dia ini dituntut harus bisa mencapai target sekian kayak gitu kan ya, sehingga dia nggak tahu harus lagi gimana, dia bablas aja hantam sana sini. Nah, ketika kita paham, kita berusaha untuk mensupport, membantu, berkontribusi. Oke, meskipun mungkin hasilnya tidak terlalu ideal banget, tetapi paling tidak mendekati, itu bisa membuat dia lebih cooling down lah. Lebih rilis gitu loh, supaya dia tidak marah-marah lagi seperti itu. Nah, ada baiknya juga kalau memang kita udah nggak tahan gitu ya, kita ini boleh kok asertif gitu ya. Asertif itu menyampaikan apa yang menjadi kegelisahannya kita atau kecemasannya kita ketika menghadapi atasan kita yang demikian. Ya, kita lihat dulu lah situasinya. Kalau beliau sedang cooling down, sedang situasinya sedang enak, sedang happy, kita bisa masuk. Kita bisa berdiskusi. Kita bisa menyampaikan apa yang membuat kita tidak nyaman. Itu baiknya
melakukan apa? Personal atau ada rekan-rekan yang lain supaya kondisinya kan tidak sekedar seolah-olah ini urusan sekedar personal, tapi ini juga berkaitan dengan urusan urusan pekerjaan gitu. Oke. Kita harus lihat-lihat dulu karakter atasan ya. Ya. Ada atasan yang kalau kita datangnya rombongan tuh kayak merasa seperti terhakimi gitu ya. Jadi memang lebih baik secara etikanya kalau menurut saya adalah bicara dari hati ke hati. Secara personal. Ya. Supaya atasan juga punya waktu untuk merenung dirinya sendiri. Karena itu menjadi feedback ya dari bawahan ke atasan. Kalau misalnya rame-rame itu kan ibaratnya kayak dia buka semua keburukannya tuh malah jadi memicu amarahnya dia kayak gitu kan. Makin kemana-mana. Iya, makin kemana-mana gitu kan ya. Tetapi kalau misalnya dari hati ke hati gitu kan, dia datang, dia sampaikan kayak gitu, atasan itu akan lebih appreciate dan atasan akan belajar untuk bisa merubah diri lah paling tidak gitu. Karena dia menyampaikan langsung. Itu lebih etikanya juga lebih baik seperti itu. Gitu. Kemudian juga bisa kita mengidentifikasi ya sebenarnya yang menjadi kelemahan atasan kita apa sih? Nah, itu yang kita backup. Gitu. Makanya tadi kan di awal kelemahan dalam pengertian itu dalam pengertian lebih kepada misalnya penyelesaian tugas atau karakternya dia atau misalnya gini, dia kan nggak semua atasan itu bisa persuasi ya ke orang lain. Saya contoh gitu ya. Dia mungkin di tataran atasan itu untuk mengelola tim gitu kan. Kan manajerial tuh banyak ya. Manajerial tuh ada yang bisa berkaitan dengan decision making, ada yang berkaitan bagaimana dia persuade ke orang lain, ada bagian bagaimana dia bermitra, berkolegalitas dengan pihak luar kayak gitu kan. Nah, kecakapan skill itu kan nggak semuanya dimiliki oleh semua individu ya. Ada yang individu tuh ada yang menonjol di sini, ada yang kurang di sini gitu. Nah, kita sebagai bawahan bisa mengidentifikasi sebenarnya kelemahan atasan saya yang mana sih? Itu yang kita bantu backup. Gitu. Oke, Pak, Bapak bagian strateginya, saya yang maju ke depan. Nah gitu. Jadi Bapak yang nanti bagaimana, saya harus seperti apa, saya yang pasang badan nih Pak. Kayak gitu. Tapi tolong jelaskan dulu ini jelas-jelasnya. Saya harus supaya saya juga bisa pasang badan. Iya, saya yang akan maju ke depan nih gitu kan. Saya akan persuasi ke mereka nih gitu. Atau produknya apa sih Pak? Ini produknya ini. Kamu strateginya marketnya ke sana ya. Oke Pak, saya akan tawarkan ke sana gitu. Karena itu tadi ya, sebenarnya kenapa adanya tim, kenapa adanya atasan dan bawahan, supaya mereka saling membackup satu dengan yang lainnya gitu. Sehingga perlu tuh kita memahami, mengidentifikasi karakter-karakter mereka, kelebihan yang nggak cuma karakter ya, tapi kelebihan kelemahan dari potensinya mereka, kompetensinya mereka, kuat di mana, lemah di mana, itu yang kita saling backup sebenarnya gitu. Sehingga itu membuat atasan itu bisa merilis tuh amarahnya, kejengkelannya seperti itu, karena dia tahu bahwa dia di backup oleh bawahannya seperti itu. Kemudian juga apabila kita kesulitan gitu ya, kita juga bisa minta bantuan ke rekan kerja kita yang dalam satu divisi gitu ya, untuk membackup atasan kita. Nah, itulah gunanya kerja tim tuh di situ sebenarnya. Keberhasilan dalam kerja tim. Seperti itu. Dan apabila kita merasa bahwa kita sudah backup ini, kita sudah bantu ini, tetapi tetap atasan itu menunjukkan perilaku-perilaku yang kasar gitu ya. Coba kita catat berapa sering perilaku kasar itu muncul. Durasinya berapa sering. Ya, tapi harus sudah melalui kita tahu bahwa kita sudah berupaya optimal gitu ya. Sudah berupaya optimal. Kita harus catat nih evidence-nya apa. Yang mana itu tadi bisa membunuh karakter kita ya sebagai pekerja gitu ya. Kita catat dalam tanggal berapa, time-nya kapan dan sebagainya, kita catat evidence itu.
Nah, kita akan lihat berapa sering durasi ini muncul. Wah, ternyata dalam 1 minggu ini sering sekali ya. Bisa lebih dari 10 kali atau 20 kali dia melakukan ini gitu kan. Nah, kita kan sebagai manusia punya limitation ya. Nggak selalunya kita akan tolerir terus gitu kan ya. Oke. Harus juga bisa membela diri kita sendiri. Harus bisa membela diri kita. Nah, biasanya dalam organisasi itu ada yang namanya divisi HR kan, atau SDM. Kita sebenarnya karyawan itu di bawah lindungannya mereka. Ya, HR itu harus melindungi SDM ya, harus melindungi karyawan-karyawannya. Nah, kita bisa datang ke kepala HR-nya atau kepala SDM-nya untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan kita. Bukan jelek-jelekin, karena kita punya evidence. Ya. Maka catatan-catatan itu tadi, bukti-bukti itu bisa kita serahkan kepada HR-nya. Nah, biasanya nanti HR ini punya forum diskusi untuk mengatasi hal ini. Ya. Karena sebenarnya HR di sini sekarang ini tidak lagi sebagai supporting, tetapi lebih kepada business partner. Artinya apa? HR dengan organisasi ini sebenarnya akan berjalan bersama-sama. Gitu. Akan berjalan bersama-sama. Iya, berjalan bersama-sama. Kan ini sebagai business partner, bukan lagi sebagai supporting. Kalau dulu kan HR itu kalau dalam struktur organisasi dia ditaruhnya di luar gitu ya. Jadi titik-titik-titik. Jadi ini kotaknya HR titik-titik-titik gitu kan ya. Dia di bagian support. Tapi sekarang ini mindsetnya HR bukan lagi supporting. Dia business partner. Artinya di sini kedudukan dia sama loh. Gitu. Nah, artinya di sini dia punya kewenangan juga untuk membackup, melindungi karyawan-karyawannya. Oke. Jadi sangat strategis ya posisi. Sangat strategis ya. Nah, biasanya HR ini kan nanti ada levelingnya ya. Maksudnya kan nanti diskusinya itu kan akan berjenjang gitu kan. Ini akan dibawa ke rapat pimpinan dan sebagainya. Bisa jadi yang melaporkan ini nggak 1-2 orang, mungkin beberapa. Dan dengan bukti-bukti evidence itu kan menguatkan sebenarnya. Gitu. Nah, itu akan menjadi kekuatan di dalam melakukan decision di top management kan. Apakah atasan ini akan diganti, ya mungkin kalau di termination itu organisasi itu kalau termination, kalau dia nggak benar-benar melakukan kesalahan yang fatal, dia nggak akan termination ya, karena kan dia akan berpikir untuk pesangon dan sebagainya. Betul. Mungkin dia bisa downgrade kan. Turun level, tidak di level struktural, atau ditaruh di divisi yang mungkin jenjang karirnya udah nggak ada lagi, gitu. Ditaruh di situ begitu ya? Ditaruh di situ, bisa jadi seperti itu. Tetapi dengan ada bukti-bukti yang kuat, ya, itu tadi gitu, ya, yang memang tadi sudah mengarahnya ke arah pembunuhan karakter, orang secara psikologis menjadi sakit, dan yang ini mengalami bukan hanya 1-2 orang, tetapi kok ini banyak begitu ya. Karena kan perusahaan juga nggak mau ya bedol desa semuanya pada keluar dari perusahaan gitu ya. Lah perusahaannya nggak bisa berjalan dong kalau semuanya bedol desa gitu kan ya. Ya, betul. Gitu. Tetapi kalau yang mengalami hanya 1 orang gitu ya dalam satu divisi, ya mungkin kita introspeksi diri juga ya kenapa gitu. Tapi ada kalau masalah apa? Ya, ada masalah apa dengan kita dan dengan atasan gitu. Tapi kalau yang mengalami hampir semua karyawan dalam divisi itu minta resign, nah, ini perlu menjadi pertimbangan dari organisasinya. Seharusnya seperti itu. Ada masalah betul berarti di kepemimpinan. Karena kan sebenarnya organisasi itu kan di bawah Depnaker ya. Nah, itu kita bisa laporkan ke Depnaker gitu. Kemenaker sekarang namanya. Kita bisa laporkan ke situ gitu. Kalau memang perusahaan ini tidak memperlakukan karyawannya secara adil. Jadi sebenarnya kita itu selama masih ada HR, masih ada Kemenaker, itu nggak usah takut lah, meskipun ini sifatnya misalnya ini family business atau ini begitu ya? Iya, belum organisasi yang sustain gitu ya, masih merangkak, ya nggak usah takut gitu loh. Kan kita ada di bawah itu semua, meskipun mereka family business atau organisasi yang belum sustain, tapi kan tetap mereka merujuk kepada undang-undang Kemenaker itu. Kalau mereka melanggar itu, mereka akan kena sanksi. Seperti itu. Baiklah, Ibu Sukma, ini kita dibatasi oleh waktu ya. Menarik bagaimana mengatasi. Untuk menutup ini segmen yang ketiga, adakah hal yang ingin Ibu Sukma sampaikan ini? Katakanlah merangkum begitu ya, percakapan kita. Ya, jadi kalau saya boleh merangkum ya, di sini kan sebenarnya
leader ini memiliki peran penting di dalam organisasi, karena berhasil atau tidaknya organisasi ini adanya leader yang bisa mengarahkan sumber dayanya gitu ya. Dan leader ini juga tidak hanya berfokus kepada penugasan, tetapi juga harus bisa mengayomi bawahannya, mengarahkan, mengcoaching gitu ya, dan juga memfasilitasi bawahannya untuk bawahan itu bisa upscaling gitu ya, untuk bisa lebih optimal lah di dalam meningkatkan kinerja seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu Sukma di tema bagaimana mengatasi atasan yang sulit. Dan sahabat, jika sahabat lagi-lagi ingin menyampaikan respon, tanggapan maupun juga pertanyaan, dapat menyampaikannya di kolom chat. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, dan kita akan jumpa di acara KBN di episode yang akan datang dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.